Tolong yang teman-teman Maiyah, ini kan beda dengan bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang belum pernah datang ke Maiyahan. Jadi ibaratnya semesterannya kan beda. Nah, anak yang di depan ini kan semester 6. Semester 6. Nah, bapak-bapak yang di belakang di sana-sana mungkin baru ada yang baru mulai masuk, ada yang belum pernah mendengar dan sebagainya yang baru mulai mengalami. Saya kira teman-teman harus mengembangkan, kalau bisa menyebarkan. Kemarin kita punya tema yang terus-menerus berbeda. Di Jombang 27 malam kita punya tema sendiri dengan Sabrang, 28-nya punya tema. Di Sidoarjonya ada tema baru lagi ya yang kita pelajari. Kemudian di Malang 2 malam Unbra dan Unisma juga temanya sangat berbeda. Kemudian di Batam bersama Pak Hidayat Nur Wahid sama Kiai Gontor temanya berbeda lagi. Malam hari ini kita temanya yang paling konkret yang dialami oleh dulur-dulur kabeh di desa yang mawa caranya mulai menurun karena negarane ya ora tata kan begitu kan. Kan kudune desa mawa cara, negara mawa tata, mergo negarane ora gelem sinau nang desa-desa, akhirnya negarane saya ora temata, akhirnya desane ya saya kelangan dadi kelangan cara kan gitu. Nah, nanti kita cari bersama-sama, nyicil meneh, bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, menggeliat lagi. Saya mendapat WA dari seorang tokoh Syiah, jangan kaget, tadi malam. Dan permintaannya kepada saya sangat aneh. Saya kan panik juga, ini ada apa ini sampean? Cak, tolong di setiap acara, tolong selalu dibawakan lagu ilir-ilir. Wah, panik aku. Syiah kok ilir-ilir ya. Nah, jadi kita monggo tidak curiga dan tidak berprasangka kepada siapapun. Karena Anda tidak mengerti hatinya orang, Anda tidak mengerti niatnya orang. Mari kita beritikat baik, berhusnudzon dan mendoakan setiap orang. Mudah-mudahan kalaupun seseorang berniat buruk, mudah-mudahan Allah mengubahnya menjadi berniat baik. Itu ya, Rek, ya. Jadi kita tidak punya bekal. Hatimu aku kurang ngerti kok, gitu kan? Karena gue ya orang ngerti, aku ya orang ngerti kowe, sehingga hidup ini banyak yang tidak kita ngerti daripada yang kita mengerti. Maka marilah kita terus menerus menungsake wong dan dongake ngewangi ben kabeh sok-sok entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Siji, nomor loro. Jadi urip ki ming loro rek, siji hak, siji dzon. Ya. Posisinya hak itu adalah qot'i atau kebenaran yang pasti atau yang sejati. Terus posisinya dzon itu adalah duga-duga, songko-songko, pendapat-pendapat. Saya tanya, alif lam mim ki menurut kowe apa? Alif lam mim itu pasti ayat atau bukan? Pasti baik apa tidak? Nah, pemahamanmu terhadap alif lam mim boleh bermacam-macam, tapi posisinya hanya prasangka dan pendapat. Yang qot'i adalah alif lam mimnya. Jelas ya? Kan wis ngerti ilmune, kuku kuruyuk, kuku runu, kongkorongkong, kan gitu. Sing bener PTE. Nah, saiki lah orang berpendapat bahwa yang bener itu kuku ruyuk. Begitu ada yang bilang kuku runu, tempeling, haram kayak kan gitu kan. Nah, itu sekarang. Padahal setiap orang itu hanya menyangka. Ono sing ngarani rawon penak, liyane ngarani sing penak kuwi pecel kan begitu. Sing bener sing di bener karo. Kalau teori kamera, Anda saya foto dengan kamera ini kan ada yang handphone bagus, ada yang handphone biasa, hasilnya salah apa bener semuanya? Bener semua, tapi beda enggak? Beda. Kebenaran tidak harus sama, kebenaran bisa beda-beda. Nek kameramu ming Nokia gedang kae, ya toh, hasilnya ya ming bluwuk ya toh. Nek kowe Samsung S mbuh pira kuwi ya toh, hasilnya akan celing, tapi salah enggak hasilnya si Nokia? Enggak. Jadi enggak apa-apa, orang itu belawur sithik ra apa-apa. Makanya di Maiyah, Pak, orang tidak boleh berdebat mengenai kebenaran kecuali dalam konteks akademis dan ilmu, tapi tidak boleh di dalam reaksi silaturahmi budaya. Sebab podo bendere kuwi. Kanggone NU sing bener Muhammadiyah apa NU? Wis NU ora apa-apa. Kanggone Muhammadiyah sing bener Muhammadiyah apa NU? Ya ora apa-apa Muhammadiyah. Rasa njur ngarani NU salah. Kan begitu.
Yang bikin bertengkar adalah begitu kowe iki kukuruyuk nyalake kongkorongkong, kan begitu. Membid'ahkan kongkorongkong, mengharamkan kongkorongkong, kan begitu. Padahal podo bener kuwi. Jadi sapa sing mlebu swarga? Sapa sing mlebu swarga? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang qot'i. Itu dzonni semua. Siapa masuk neraka, siapa masuk surga, itu dzonni semua. Maka satu-satunya jalan adalah kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diridhoi dan dimasukkan ke dalam surga. Lah ngono iso nek. Kowe rada persaku, kowe rada salah ning wis muga-muga diterima Gusti Allah. Ngono wae to. Mosok kowe ana kancamu rabi kowe ora setuju, ora cocok ora bojomu kaya ngono. Sikile kekamban kuwi. Kuwi gusine biru. Ora iso. Ambok kok kancamu rabi karo cah saca pasar kembang umpamane. Kowe diundang resepsine teko ora? Teko. Njur kowe rewel ora pas teko? Piye karepmu? Rabi karo cah pasar kembang iki ora dirego kowe iki. Mosok ngono kuwi kowe? Lah ora ta, Mas? Meskipun bener to. Bener to omonganmu. Jadi kebenaran jangan diandalkan karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Sampainya ke kita menjadi prasangka. Alif lam mim benar, tapi begitu kita menafsirkan itu prasangka kita, dzon kita, betul enggak? Dzalikal kitabul la raiba fi. La raiba finya pada Allah, tapi begitu pada kita la raiba finya menjadi berbeda. Jadi jangan bilang ini menurut Quran, oh ragu Quran menurut kowe. Memang Quran, tapi Quran di pahammu, di pemahaman, bukan Qurannya itu sendiri. Nah ini teman-teman tidak bisa membedakan, gitu loh. Lah piye nek awake dengerengan terus kayak ngene iki, gitu ya Pak ya. Itu salah satu contoh. Itu semua sudah kita elaborasi bermacam-macam, termasuk hak dan dzon tadi itu. Nah hak itu bukan milik manusia. Maka rumusnya di maknya Pak Rektor, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mempertandingkan kebenaran. Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba menciptakan kebaikan. Betul enggak? Fastabikul, bukan fastabikul hak. Berdakwah, jangan memamer-mamerkan kebenaran pikiranmu. Berdakwah itu harus hikmah, harus bijaksana. Karena perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil hak. Mengono bocah ndomble lambene kok celuk mbleh nang ndi mbleh gitu. Padahal bener toh? Bener, mulane bener ki aja diomongke nek ora apik. Jadi outputnya harus kebaikan, hasilnya adalah keindahan. Nah, terakhir sekali Pak, sebelum satu nomor. Pertandingan di dunia ini bukan kebenaran. Sopo sing luwih bener ora, tapi sopo sing luwih apik. Nggih mboten? Fastabikul khairat. Jangankan di bidang agama dan akhlak. Messi pemain terbenar sedunia apa pemain terbaik? Loh bal-balan loh padahal gue. Tapi terbaik loh. Nggak sadar loh mereka, the best, bukan the most truth player, enggak, tapi terbaik. Muhammad Salah, pemain tersalah ya kayak bocah-bocah ijan. Pemain terbaik, toh. Sarjana lulusan terbaik, toh, bukan lulusan terbenar, terbaik. Dan baik itu urusan akhlak sebenarnya, urusan keindahan puncaknya. Akhlak yang baik menghasilkan keindahan. Sholat puncaknya apa? Sholatnya bener, ngono. Apa? Sholat itu puncaknya khusyuk. Saya tanya, khusyuk itu bener apa baik apa indah? Indah. Puncaknya adalah keindahan. Dan apa yang paling mewakili keindahan dalam hidup kita ini? Cinta. Dan transaksi kita dengan Allah adalah transaksi cinta. Jelas ayatnya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau memang engkau cinta kepadaku, kata Allah, ikutlah Muhammad. Kan begitu. Jadi transaksi nih, perjanjianmu karo Gusti Allah ki orang gon bener, orang gon ampuh, orang gon kuoso, orang gon sugih, orang gon dudeng, tapi nggon tresno apa ora tresno. Jadi jangan memamerkan kekuasaanmu, jangan memamerkan kepandaianmu, jangan memamerkan kekuatanmu, jangan memamerkan kealimanmu, jangan memamerkan kekayaanmu, tapi tunjukkanlah dan praktekkanlah cintamu kepada Allah dan kepada semua makhluknya. Mulu kira-kira rakyat. Tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Jangan untuk aku main niroke, kan gitu kan. Itu ya musikalnya jelas ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bawali Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2015. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasannya. Poin pertama dari Mbah Nun yang intinya adalah selama ini negara tidak hanya tidak mau belajar kepada desa, namun juga mereka terlalu merendahkan desa, bahkan terlalu mengatur-atur desa. Padahal faktanya, desa jauh lebih tua dari negara ini. Kalau istilah yang pernah Mbah Nun ungkapkan adalah, Indonesia ini seperti anak bontot yang masih kecil, tapi sembrono dan tidak mau belajar kepada orang tua. Faktanya, memang benar, negara tidak lebih tua dari umur nenek saya. Sementara desa beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun lebih tua dari negara ini. Namun sepertinya mereka lupa dan merasa lebih pintar dari desa sehingga menganggap desa itu kuno, tertinggal dan sebagainya. Padahal tertinggal yang mereka maksud adalah mengacu kepada barat. Padahal sebenarnya menurut Mbah Nun seharusnya negara wajib belajar kepada desa sehingga akan tercapai desa mawa coro, negara mawa toto. Yang artinya desa berjalan di atas adatnya, sementara negara di atas tatanan atau peraturannya. Bahkan, hal yang bisa kita pelajari dari desa contohnya toleransi, kebersamaan, guyub, rukun, gotong royong, dan masih banyak lagi. Poin selanjutnya mengenai kebenaran dan prasangka. Secara tatanan bahasa, prasangka terdiri dari dua kata, yakni pra dan sangka. Menurut KBBI, pra berarti sebelum, sedangkan sangka berarti duga atau kira. Prasangka menurut KBBI sendiri adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki sendiri. Menurut kami, prasangka yang didefinisikan oleh KBBI sepertinya kurang tepat. Pasalnya, prasangka sendiri adalah kata yang masih gantung. Dia tidak bisa berdiri sendiri, alias harus ada terusannya. Contohnya, prasangka baik atau prasangka buruk, jadi harus ada lanjutannya. Atau dalam bahasa Arabnya adalah su'uzon atau husnuzon. Su'uzon berarti berprasangka buruk, sedangkan husnuzon berarti prasangka baik. Jadi intinya, prasangka adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau prasangka saja, maka itu belum menggambarkan secara jelas. Mengenai prasangka baik dan prasangka buruk ini, Mbah Nun pernah mengungkapkan pada saat Sinau Bareng tahun 2018 silam. Kala itu, Mbah Nun mengungkapkan bahwa keseimbangan antara husnudzon dan suudzon itu merupakan keniscayaan karena keduanya adalah dialektika yang memang seharusnya terjadi. Hal itu karena menurut Mbah Nun, jika kita terlalu sering berhusnudzon, maka kita tidak akan terlatih untuk waspada. Sementara, jika kita terlalu sering suudzon, maka kita akan berlaku sembrono atau sembarangan. Begitu pula saat kita merespon informasi yang berkembang di sekitar kita akhir-akhir ini. Seringkali kita terlalu cepat memberikan respon atas informasi yang beredar, hanya berdasarkan prasangka yang kita kembangkan sendiri tanpa pernah berdasarkan dari sumber informasi yang kuat. Masyarakat kita hari ini begitu mendewakan sumber informasi yang berasal dari media massa, di mana sangat sukar mencari kejernihan informasi di media massa hari ini. Apa yang terjadi di media massa kita hari ini ketika aib seseorang diketahui publik, maka begitu gencar disebarluaskan seolah-olah sudah tidak ada lagi informasi yang lebih penting dari informasi tersebut.
Bahkan seringkali kita terlalu mudah untuk tergiring berita yang sengaja dibuat untuk menggiring asumsi publik yang mengakibatkan terjadinya perpecahan demi perpecahan. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah karena saling beradu kebenaran. Mengenai hal ini, tak jarang Mbah Nun sering mengibaratkannya begini. Yang terjadi di Indonesia hari ini adalah parade rumangsa bisa. Sementara sikap yang seharusnya kita lakukan adalah bisa rumangsa, bukan malah sebaliknya rumangsa bisa. Karena jika kita terlalu sok tahu, maka akibat yang kemudian kita rasakan bersama adalah semakin banyaknya persoalan bangsa tidak terselesaikan akibat tidak tepatnya orang-orang yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut. Maka yang harus kita latih adalah kerendahan hati, karena itulah sebenarnya yang lebih utama dimiliki oleh manusia ketimbang ilmu. Tanpa adanya sifat rendah hati, sepandai-pandainya manusia hanya akan menampilkan kesombongan. Kemudian pada poin selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan bahwa kebenaran itu relatif. Di Ma'iyah, kita mengenal bahwa kebenaran itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah benarnya sendiri atau kebenaran personal, atau dalam istilah Jawanya adalah benar dewe. Kemudian yang kedua adalah benarnya orang banyak atau kebenaran komunal. Dalam bahasa Jawanya disebut benere wong akeh. Dan yang ketiga adalah benar yang sejati. Dalam bahasa Jawanya adalah benar kang sejati. Benarnya sendiri dan benarnya orang banyak adalah kebenaran yang bersifat relatif. Sedangkan benar yang sejati adalah kebenaran yang bernilai hakiki dan paling tinggi kualitasnya. Yang dimaksud dengan tinggi kualitasnya adalah lebih matang. Dan tentu saja kebenaran hakiki atau kebenaran sejati yang mampu manusia tembus paling hanya sekian persen. Karena manusia tidak mungkin bisa sampai kepada kebenaran Tuhan. Mentok paling hanya sebatas mendekati kebenaran Tuhan. Tentu saja hal ini karena manusia amat sangat terbatas. Kita sebagai manusia hanya bisa meraba, menafsirkan dan mencoba menemukan kebenaran karena kebenaran yang sejati bukan dari kita melainkan dari Tuhan. Kalau dalam istilah dari Mbah Nun dalam video ini adalah kebenaran itu relatif. Contohnya, orang Jawa kalau mendengar ayam jago bersuara menyebutnya itu keluruk. Sementara orang Sunda kongkorongkong dan orang Madura kukurunuk. Lantas, yang manakah yang benar? Pendengaran orang Sunda, Jawa, ataukah Madura? Jawabannya adalah yang benar itu ayamnya. Begitu pula dengan teori kamera. Hasil yang dihasilkan dari kamera pasti berbeda-beda. Meskipun memotret objek yang sama, namun pasti hasilnya akan berbeda. Belum lagi piksel kamera itu berbeda-beda, ditambah sistem setiap kamera juga bermacam-macam. Belum lagi angle dan pencahayaan masing-masing kamera juga berbeda-beda. Sementara itu, kebenaran sendiri adalah input bukan output. Artinya, kebenaran itu harus membuat diri kita sendiri baik, sementara pantulan keluar adalah akibatnya. Bukan justru sebaliknya, kita menonjol-nonjolkan kebenaran kita keluar. Oleh karena itu, maka silahkan hidup dengan kebenaran atau keyakinan masing-masing, namun untuk disimpan dalam hati dengan tidak memaksakan kehendak kebenaran masing-masing kepada orang lain, sedangkan outputnya adalah berbuat dan bermanfaat yang baik bagi orang lain. Di dalam hidup ini banyak ketidakcocokan dengan kebenaran kehendak kita masing-masing. Namun, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Maka yang kita cari adalah harmonisasi seimbang antara ketidakcocokan dengan kebenaran kehendak kita. Begitu juga, hidup itu adalah rangkaian dan bukan sepenggal-sepenggal. Maka harus berendah hati untuk menemukan kebenaran. Kebenaran ibarat sebuah benih yang ditanam di dalam tanah yang kemudian di atasnya tumbuh tanaman atau pohon yang berbuah. Buah inilah yang kita suguhkan atau berikan kepada orang lain berupa kebaikan dan kasih sayang kepada sesama.
Yang penting adalah kebenaran kita membawa kemaslahatan dan manfaat yang baik bagi orang lain pada semua orang. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat, bukan fastabiqul haq. Bahkan tanpa sadar yang terjadi di dunia ini berlangsung demikian. Misalkan yang Mbah Nun contohkan adalah sarjana lulusan terbaik, bukan lulusan terbenar. Bahkan dalam sepak bola pun berlangsung demikian. Messi adalah pemain terbaik, bukan pemain terbenar. Tidak mungkin ada penghargaan Messi pemain terbenar. Pasti Messi pemain terbaik di dunia. Kurang lebih begitulah ulasan dan pointer pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan dan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.